Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji. Kalau ini pertama kali kalian join di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome. Kali ini kita akan membahas apa itu SDS atau siapa itu SDS. Nah, buat kalian yang ingin melamar ke Smartfren sebagai seorang SDS atau sales, kalian harus terlebih dahulu wajib untuk mengetahui job desk apa sebagai SDS ini, job desk kayak gimana. Nah, oke, simak video berikut ini. Jadi CSDS ini adalah singkatan dari Smartfren Direct Selling atau promotor Smartfren yang menjual produk Smartfren secara langsung kepada user atau konsumen. Nah, di lokasi potensial dan juga low BTS. Nanti akan dijelaskan apa itu low BTS ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur organisasi. Jadi di sebuah kantor, kita sebut aja klaster ya. Di sebuah klaster, di klaster ini dia ada yang namanya atasannya ASM. Nah, ini struktur organisasinya ASM. ASM ini adalah orang nomor satu di klaster. Kemudian ada juga admin klaster, kemudian ada juga ASC. Nah, di bawah ASC ada SGL, ada SDL sama MD. Nah, teman-teman kalian ada di sini sebagai SDS. SDS posisinya di sini, artinya atasannya ke SDL. Oke. Nah, kemudian masing-masing dari leader ini punya job desk. Nah, SDL atasannya SDS, SGL atasannya SGS, MD tentang branding, ASC juga yang bertanggung jawab terhadap satu wilayah operasional gitu secara subcluster. Nah, kita fokus ke SDS aja ya. Oke, lanjut. Tugas dan tanggung jawab seorang SDS. Jadi SDS ini adalah tadi yang sudah kita jelaskan di awal. Intinya adalah seorang SDS ini menjual produk Smartfren ke user langsung di tempat-tempat yang potensial. Nah, di mana aja nih tempat potensial? Nah, kurang lebih seperti ini aktivitasnya ya. Bisa dengan cara mobile selling, one on one, misalkan ketemu orang satu-satu, mau di perumahan atau di mana. Atau juga bisa juga pakai moko, lagi ada acara event misalkan. Atau event sekolah, atau juga woro-woro, misalkan ada launching produk baru. Apapun aktivitasnya yang dilakukan seorang SDS, pastikan hasilnya adalah hanya untuk menciptakan aktivasi dan RGU. Ini ada istilah baru lagi, RGU. Nanti dijelasin juga dikit-dikit ya. Oke, tanggung jawabnya adalah tanggung jawab SDS mencapai target aktivasi yang diberikan. Terus mengakuisisi pelanggan operator lain untuk mendapatkan new email. Terus menjual produk high denom untuk mendapatkan insentif yang lebih besar. Oke, saya jelasin nih. New email itu apa? New email itu adalah pelanggan baru. Jadi tugasnya SDS ini adalah untuk mengejar atau mencari pelanggan baru sebanyak-banyaknya. Kemudian, kenapa disarankannya untuk menjual high denom atau denom-denom besar? Karena setiap produk nanti akan ada nilai insentifnya. Semakin besar produk yang dijual oleh seorang SDS, maka semakin besar insentif yang bisa didapatkan. Untuk poin insentif ini akan dibahas nanti dengan khusus video terpisah tentang KPI, jadi supaya lebih rinci. Kali ini kita akan membahas tentang rules kerjanya aja, supaya kalian lebih paham dulu nih kerjaan SDS itu kayak gimana. Oke, kita lanjut. Nah, nanti si SDS ini akan punya seragam, ada F1 sama Polo. Untuk jadwalnya, untuk seragam yang F1 ini hari Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat. Untuk Polo ini Rabu, Sabtu, dan Minggu. Biasanya seragam ini akan dikasih setelah si SDS ini join selama 1 bulan, baru dapat seragam. Kemudian untuk ID card, nanti akan dibuatkan ID card sama leadernya masing-masing. Seragam tentu harus dipakai dengan jadwal yang ditentukan. Ini standar seragam dan penampilan seorang SDS. Harus dipakai jadwal. Misalkan hari Rabu ya harus pakai polo, jangan pakai F1. Ataupun hari Kamis harus pakai F1, jangan pakai polo. Sesuai dengan jadwalnya. Terus untuk celana, tidak boleh menggunakan celana yang terang. Boleh nggak sih pakai jeans? Boleh, tapi yang gelap kayak gini, hitam, itu masih boleh. Untuk yang perempuan yang berkerudung boleh, tapi misalkan
harus rapi, mau kerudung putih atau kerudung hitam boleh. Intinya sih harus rapi ya teman-teman, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini aktivitas harian seorang SDS atau direct selling ya. Yang pertama, si SDS ini datang ke kantor distributor atau depo, tempat waktunya itu jam 8 sampai jam 9 untuk melakukan apa? Pertama, absen, jelas. Absennya ada dua. Pertama ada absen foto, nanti biasanya dikasih kode absen dari leadernya. Nah, si SDS ini tulis atau ditulis di kertas, kemudian foto absen menggunakan kode tersebut dikirim ke grup, biasanya grup khusus tim SDS. Kemudian check in via aplikasi STS. Nah, ini tuh absensi sistem. Jadi nanti tuh si SDS punya aplikasi yang namanya STS untuk absensi juga. Kemudian settlement transaksi penjualan kemarin. Jadi maksudnya itu adalah setoran. Kemarin sudah jualan nih, setoran. Nah, setelah itu nanti itu ada ASM atau ASC atau CBD akan melakukan briefing setiap paginya dengan Salesforce atau SDS ini, baik itu secara langsung ataupun video call. Karena kan si SDS ini nanti kantornya ada 3. Tergantung ya, misalkan SDS 22.1, 22.2 sama 22.3. Tergantung subclusternya masing-masing. Nanti akan ada video call atau misalkan langsung. Jadi intinya akan ada briefing tiap pagi. Apa yang dibahas di briefing tersebut? Yang pertama adalah pencapaian kemarin. Misalkan kemarin capai target atau enggak, terus target penjualan hari ini gimana, ada isu apa, terus program yang berjalan apa, misalkan ada promo apa nih di tim SDS kayak gitu. Terus target kunjungannya mau kemana kira-kira. Kemudian role play. Nah, role play ini cara kita tim leader biasanya akan ngetes, coba gimana cara kalian nawarin, kenapa kemarin tidak capai target. Biasanya untuk SDS yang kemarinnya nggak capai target, itu akan ada role play setiap harinya untuk ngelatih cara nawarin kayak gitu. Nah, di nomor 3, SDS melakukan kesiapan tools atau support. Jadi intinya si SDS ini yang pertama, HP harus sudah ready karena aplikasi STS dan Series Connect harus sudah ready atau sudah login. STS itu untuk aplikasi yang absensi tadi sama GC kunjungan. Kalau Series Connect itu ada aplikasi untuk registrasi kartu. Kemudian aplikasi Enverb sama Speed Test ini untuk pendukung. Jadi nanti bisa tahu lokasinya mau di mana, sinyalnya, kekuatan sinyal di situ bagus atau enggak. Nah, POSM material ini bisa juga si SDS bawa kayak selembaran promo kayak gitu untuk dibagikan pada saat nawar itu sambil diliatin promonya, nih ada promo di smartphone, program update-nya apa. Kemudian sales booklet itu isinya tools juga, cara kayak semacam apa namanya produk-produk smartphone dan lain-lain di situ ada nanti. Nah, selanjutnya nomor 4, si SDS ini melakukan loading produk smartphone yang akan dibawa. Nah, setelah briefing itu si SDS loading barang. Tadi kan di pertama setoran, itu bisa langsung dengan loading barang. Barang yang dibawa ini hari ini dan melakukan loading stok sesuai target offset minimal 12 juta. Ini sih besar banget ya. Jadi itu si SDS itu loading barang sesuai kebutuhan target. Misalkan target dia 15, ya udah dia loading 15 piece, misalkan 15 piece. Setelah setoran, misalkan setoran kemarin 15, kemudian dia loading lagi 15 kayak gitu. Ini biasanya tergantung dari leadernya masing-masing ya. Ada yang omsetnya itu misalkan apa namanya, maksimalnya 500.000 atau 1 juta. Itu beda-beda setiap kantor ya, tiap depo beda-beda. Jadi intinya si SDS loading barang sesuai kebutuhan. Setelah loading barang, si SDS melakukan daily GC ke titik yang sudah ditentukan. Jadi si SDS akan dikasih sama tim leadernya nanti satu kayak titik-titik BTS. BTS itu tower apa namanya? Tower pemancar sinyal atau BTS ya. Yang dimana BTS ini ada 3 kategori. Yang pertama ada low, kemudian ada medium, kemudian ada high. Nah, bedanya apa? Kalau low itu di situ sinyalnya di situ ada tower smartphone, tapi penggunanya masih sedikit gitu. Itu masuk kategori low. Itu yang akan jadi fokusnya si SDS. Ada juga yang medium. Kalau medium penggunanya udah mulai banyak. Kalau high itu penggunanya udah banyak banget gitu. Nah, jadi nanti fokus si SDS ini ke
low. Kenapa? Karena di situ udah jelas-jelas ada sinyal smartphone bagus, tapi penggunanya masih sedikit. Di situ peluang si SDS bisa mendapatkan pelanggan baru sebanyak-banyaknya new email. Nah, kemudian di nomor 6, CSDS merekap atas hasil penjualan hari ini dan melakukan settlement dengan transfer langsung ke rekening distributor di sore harinya. Transaksi lebih dari 10 juta atau melakukan setoran di keesokan harinya. Jadi gini, pada saat udah achieve, misalkan sudah sore nih, udah capai target, CSDS ini bisa store datang ke kantor atau bisa juga via transfer ke rekening distributor. Intinya dia melakukan setoran. Atau bisa juga dengan besoknya aja sekalian gitu pagi, karena uangnya receh misalkan. Besok pagi setoran sekalian loading, itu bisa. Oke, kayak gitu. Lanjut. Nah, segmentasi target direct selling ini atau SDS ini kemana aja? Jadi fokus kerjanya kemana aja sih? Nah, kita bahas ya. Ada 3. Yang pertama, target potensial tentunya. Yang pertama ada pasar tradisional dan tempat umum. Kemudian ada karyawan perkantoran. Kemudian ada kampus dan sekolah. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pasar dan tempat umum. Contohnya apa sih? Kayak pasar udah jelas. Ada pasar malam, ada bazar. Kemudian ada juga alun-alun misalkan. Ada terminal, stasiun, atau pangkalan ojek dan lain-lain. Ada juga food court atau juga pujasera, tempat-tempat makan kayak gitu, yang tempat-tempat ramai lah bisa. Ataupun di perumahan bisa perumahan penghuni perumahan yang perumahan bisa, atau juga perkampungan juga bisa. Targetnya ke siapa? Tentunya ke penghuni perumahan atau ke pengurus RT, pengurus RW, atau ada karang tarunanya di situ, atau ada kelompok ibu-ibu PKK dan lain-lain, bisa digarap. Yang kedua, target potensialnya adalah karyawan atau orang-orang karyawan perkantoran. Nah, perkantoran ini kan ada 2, ada pemerintahan, ada kantor swasta. Di kantor pemerintah misalkan ada kantor pemerintahan jelas, ada departemen, dinas, kecamatan, kelurahan, ataupun kantor-kantor swasta kayak di bank, BPR misalkan. Kemudian ada kantor distributor, ada toko, banyak lah intinya mah. Jadi si SDS ini target potensial juga nih ke orang-orang perkantoran yang lagi jam istirahat, bisa tawarin kayak gitu. Kemudian di nomor 3 adalah target potensialnya itulah kampus dan sekolah. Nah, karena produk smartphone ini masuk ke semua kalangan, jadi si SDS juga bisa nih nawarin ke kampus-kampus atau ke sekolah-sekolah yang dimana banyak banget nih mereka itu kebutuhan tentang internet itu masih banyak, masih besar gitu kebutuhannya, apalagi kayak anak-anak sekolah buat main game atau dan lain-lain. Nah, kalau ke kampus atau universitas targetnya bisa ke dosen, ke karyawannya, atau ke mahasiswa, atau ke pengurus, atau ke koperasi juga bisa untuk ngadain kerjasama. Kemudian kalau ke anak sekolah, ke guru, karyawan TU misalkan, ke koperasi juga, ke murid atau siswa, atau juga ke pengurus OSIS. Nah, itu bisa. Bahkan bisa juga kalau misalkan sistem kerja sama itu kayak misalkan ke bagian SMK nih, SMK pemasaran. Kerjasama dengan SMK pemasaran, memasarkan produk kayak gitu, itu bisa. Nah, sampai sini kalau misalkan teman-teman belum paham apa itu kerja SDS akan saya rangkum ya. Jadi gini loh, si SDS ini jam kerjanya itu dari jam 8 atau setengah 9 sampai capai target. Maksimalnya itu jam 6. Nah, role kerjanya setiap pagi itu pertama, si SDS ini ke kantor. Apa yang dilakukan? Loading barang, setoran yang kemarin atau loading barang. Kemudian nanti akan di briefing sama tim leader, baik itu SDL atau ASC atau ASM, mengenai mau kemana hari ini, terus plannya mau kemana, terus targetnya berapa buat ngejar kekurangan kemarin. Kemudian si SDS ini jalan ke tempat yang sudah ditentukan, misalkan ke BTS ini. Kalau sudah di BTS ini, misalkan dia dapat berapa nih jualan, contoh targetnya 15. Nanti setiap per 2 jam itu akan ada report di jam 12 siang, jam 2, jam 4, jam 6, itu closing jam 6.
di jam 12 udah dapat berapa, di jam 2 udah dapat berapa, di jam 4 dapat berapa, di jam 6 closing. Nah, itu tuh nanti akan di-report per 2 jam di grup. Nanti grup khusus SDS biasanya. Setelah itu, kalau misalkan si SDS ini udah achieve nih di jam 4 atau jam 5 gimana? Nah, itu segera bisa report ke tim leadernya atau atasannya. Kita udah achieve nih, bisa pulang duluan nggak? Bisa. Atau fleksibel, nanti biasanya atasannya kalau misalkan udah dicek valid nih, udah kejual semua, oke, sudah selesai achieve hari ini, silakan bisa pulang. Terus gimana kalau belum kejual nih teman-teman, misalkan ada yang belum kejual sampai maghrib, ya terus extra effort dulu, jangan nyerah dulu, udah jam pulang nih, biarin lah buat besok lagi, karena semakin ditunda-tunda atau besok lagi, maka targetnya kan menggulung, yang harusnya hari ini 15 karena 10 udah pulang gitu, sehingga punya utang 5. Nah, besok si 5 ini akan ditambal di besok targetnya harusnya 15 tambah 5 jadi 20, terus kayak gitu. Karena targetnya itu satu bulan adalah 390 aktivasi atau jualan, yang dimana kalau dibagi 26 hari kerja berarti kurang lebih 15 per hari kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu untuk pembahasan SDS. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang mau nambahin tentang SDS itu apa, boleh diisi di kolom komentar, atau misalkan ada yang masih bingung atau mau nanya-nanya juga boleh di komen aja. Kalau video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe. Kalau misalkan kalian tahu teman kalian ada yang butuh nonton video ini, boleh juga di-share. Itu aja dari saya semuanya. Terima kasih atas waktunya. See you.